Halo guys, kembali lagi di channel Tech Ayus dengan saya Niko. Kali ini saya mau review cooler HP ini. Sepertinya belum banyak reviewer yang bahas cooler ini. Ini coolernya dari China, no brand ya. Tapi kalau kalian sering lihat-lihat review cooler HP, pasti nggak asing lagi sama penampakannya. Ya, jadi kalau kalian nebak ini cooler mirip dengan Gamen GMR08, betul banget. Ini harganya lebih murah jauh, dan malahan ini versi upgrade-nya. Ini kenapa murah? Karena ini belum rebrand, semuanya masih dari China dan bahasa China semua. Nanti saya jelasin apa aja upgrade-nya ya. Ini kotaknya masih seperti ini ya, masih tulisan Cina, dan kalau kita lihat tipenya tertulis X122A Pro. Ini spek coolernya 5 volt 3 ampere ya guys. Jadi pastiin pakai charger yang minimal 15 watt yang sesuai. Kabelnya juga harus yang support 3 ampere minimal. Kalau kalian punya charger yang lebih tinggi wattnya 18, 19 watt, 20 watt itu bisa ya guys ya dipakai. Tapi pastiin dia support 5 volt 3 ampere. Di dalam kotaknya kita dapat coolernya dan beberapa aksesoris kelengkapannya. Ada kabel USB-A ke USB-C. Yang panjangnya standar aja, panjangnya seperti kabel bawaan charger HP. Kemudian ada klip penjepitnya juga. Lalu ada magnetic plate-nya. Sorry, ini hanya plate saja, bukan magnetik ya. Tapi kalau coolernya sudah support magnet, bisa menempel dia. Ini untuk HP kalian kalau belum ada MagSafe-nya atau tidak ada magnetnya, kalian bisa pakai plate-nya ini. Begini cara pasang klipnya ya. Kalau HP kalian tidak ada MagSafe-nya dan kalian nggak mau tempel plate-nya ini, langsung aja pakai jepitannya ini, dijepit ke HP seperti ini. Sudah aman, ini nggak goyang-goyang dan bisa langsung siap untuk main. Cooler seperti ini fungsinya bukan cuman buat main game aja ya guys. Buat kalian yang nggak main game tapi punya kerjaan live streaming, atau kalian suka recording video berjam-jam, cooler begini juga berguna banget nih, supaya HP kalian nggak cepet panas dan cepet rusak dipakai berjam-jam. Kalau kalian nggak suka pakai penjepitnya, bisa langsung tempel plate-nya ini ke bagian belakang HP kalian. Saran saya, belakang HP-nya dikasih skin dulu aja, baru ditempel ini. Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak mau pakai plate bawaannya ini ya. Saya lebih cenderung untuk pakai plate magnetik seperti ini. Ini dari merek Legendary ya guys. Kelebihannya pakai ini karena kan ada bagian yang memanjang ke area sini. Area ini tuh biasanya area chipset atau CPU-nya, yang panas di area sini biasanya. Jadi kalau kalian pakai yang model seperti ini, penyebaran dinginnya lebih merata. Yang didinginkan area baterainya, juga area chipsetnya atau CPU-nya. Nanti kalian kalau mau beli yang seperti ini juga saya cantumin link pembeliannya di deskripsi ya. Coolernya tinggal ditempel seperti ini aja. Ini juga udah kuat, nggak akan geser sih digoyang-goyang begini.
nggak bakal jatuh juga, kecuali kalian lempar nih HP-nya ya. Untuk copotnya juga tinggal digeser seperti ini aja. Kalau dari pengetesan saya, pakai plate bawaannya dibanding pakai heatsink legendary seperti ini, suhunya bisa lebih dingin 3-4 derajat ya guys. Jadinya ini rekomen banget untuk kalian beli lagi heatsink seperti ini. Nanti tes gaming dan hasil tes suhunya di akhir video ya. Tonton terus sampai akhir ya. Jadi menurut saya cooler ini untuk harga 850 ribuan sih sudah worth banget sih. Kalian nggak perlu beli yang mahal-mahal, yang 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Pakai cooler ini aja main Wuthering Waves. Game yang termasuk udah paling berat saat ini, itu bisa mencapai suhu 34 derajat. Itu udah aman banget buat HP suhu 34 itu. Kalian jangan suka terkecoh sama reviewer-reviewer lain yang suka nampilin bunga es di cooler-cooler seperti ini. Kalau cooler-cooler yang harga-harga kelas seperti ini, kalian diemin lama di dalam ruangan AC, itu udah pasti muncul bunga esnya. Jadi lebih baik kalau mau beli cooler, lihat aja hasil pengetesannya. Performanya aja yang kita lihat, dia bisa turunin HP sampai ke suhu berapa kalau dipakai main. Oke, yuk kita langsung tes aja gaming pakai cooler ini dan HP ini, HP Poco F6 ya. Kita langsung tes aja ke gaming test. Yuk. Oh iya, sebelum ke gaming test, saya tunjukin dulu RGB-nya sama tes suaranya ya. Saya pakai charger bawaan HP Poco F6 aja. Chargernya ini 90 watt, tapi nggak masalah kalian punya charger yang 33 watt, 20 watt. Itu semua bisa ya guys, asal support 5 volt 3 ampere. Langsung aja kita coba. Seperti ini RGB-nya. Sebentar saya redupin dulu lampunya. Ya. Jadi RGB-nya cuman merah, hijau, biru saja. Dan dia diam saja, statis ya. Nggak mutar-mutar atau gimana. Ini biasa saja sih, cuman fungsinya aja yang kita ambil. Coolernya dengan harga segini udah sangat berfungsi dengan baik. Untuk suaranya seperti ini ya guys. Ini di level 3, level yang paling kencang. Suaranya seperti ini. Suaranya tidak silent banget, tapi kalau kalian udah mainin gamenya, ada suara dari gamenya, itu sih udah nggak kedengeran sih menurut saya. Kita udah fokusnya udah bukan ke suara fan-nya lagi, tapi udah fokus langsung ke gamenya. Kita coba ganti levelnya. Ini ada tombol untuk ganti levelnya. Ini turun ke level 2. Suaranya lebih pelan ya. Ini ke level 1. Kalau level 1 sih silent banget, tapi pendinginannya kurang. Udah kalian pakai langsung di level 3 aja lah guys. Pencet lagi mati. Pencet lagi level 3. Sudah baru bentar aja udah keluar bunga es. Padahal ini suhu ruangan juga di 29 derajat Celcius, ini ruangan non AC. Ya seperti ini ya guys. Kita langsung aja cek gaming testnya.
Oke, ini kita tes main di ruangan non AC ya. Bisa dilihat di sebelah kanan suhu ruangannya di 29 derajat Celcius. Jadi di ruangan biasa aja. Kita tes Wuthering Waves dulu. Untuk suhu HP-nya kita cek dulu, ini ada di 32 derajat Celcius. Kita coba main dulu selama sekitar 10 menit ya teman-teman. Jangan dikritik ya skill mainnya teman-teman ya. Kalian pasti lebih jago. Ini kita cuman tunjukin performa tanpa cooler dan dengan cooler aja. Ya, kalah teman-teman ya. Suhunya udah 42 derajat. Bisa kelihatan ya, 42, 43. Ini kondisi ruangan 29 derajat. Nggak pakai cooler. Jadi kalau kalian main di luar yang suhunya lebih dari 30, 31, pasti ini suhunya bisa tembus 45 derajat nih. Sekarang kita tes pakai cooler ya teman-teman. Saya pakai charger bawaannya Poco F6 yang 90 watt. Tapi nggak masalah charger kalian pakai apapun, yang penting support 5 volt 3 ampere. Saya pakai speed yang paling tinggi. Seperti ini ya. Suhunya masih 43 ya. Udah mulai turun suhunya, 42. Kita coba lagi main selama 10 menit.
Oke. Ya, ini bukan tutorial main Wuthering Waves ya, teman-teman. Kita cek suhunya. Tuh, dia malah turun ke 34 derajat. 9 menit main pakai cooler ini. Untuk cooler yang saya beli di harga 86.000, ini sih udah mantep banget performanya, teman-teman. Untuk main game Wuthering Waves, suhunya bisa turun dari 44 derajat tanpa cooler. Pakai cooler ini turun ke 34 derajat. Itu sih keren banget. Oke, sekian dulu review dari saya. Kalau kalian mau beli cooler ini, saya udah cantumin linknya di deskripsi. Juga kalau kalian mau beli heatsink merek Legendary, saya cantumin juga linknya di bawah ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.